Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Perkenalkan saya Abdul Rahman Alfaris Baraja dan kita sudah kedatangan tamu nih dari Great Day HR. Ada Mas Iqbal Adinara Faruqi. Ya, saya ucapkan selamat pagi kepada Mas Iqbal Adinara Faruqi. Mas Iqbal. Halo semua. Oke. Dipanggil Mas, berasa tua banget. Lanjut. Oke. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat pagi nih kepada semua rekan-rekan yang udah hadir di sini nih. Ada Dita, ada Safi, Kak Hana, Kak Aisyah, ada Rehan dan Farhan. Selamat pagi semuanya. Oke. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh pemirsa dan penonton yang menyaksikan dari platform yang kita sudah unggah ya, dari Instagram. Semoga konten-konten yang kita akan sebarkan nih kepada para pemirsa seenggaknya bisa ngasih insight lah itu terhadap pengembangan customer profile nih di pelanggan digital. Ada mengembangkan pelanggan digital. Oke. Seperti yang tadi saya udah bilang ya, jadi kita di sini pagi ini tuh mau ngobrol-ngobrol aja terkait developing digital customer gitu. Yang mana kalau kita intikan lagi itu yang kita mau bahas itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan customer profile-nya. Nah, kebetulan kita udah ada expertnya, ada Mas Iqbal di sini. Dan sebetulnya konteksnya itu adalah bisa dibilang membandingkan. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam terhadap apa sih emang sebetulnya customer profile itu gitu kan. Mungkin dari pemirsa juga ada yang masih belum terlalu paham. Nah, saya izin menjelaskan di sini ada definisi dari buku Testing Business Ideas yang ditulis oleh David J. Bland dan Alex Osterwalder. Di sini dikasih definisi singkat terkait apa itu customer profile ya. Customer profile itu adalah salah satu alat bisnis ya, alat bisnis yang berada di sisi sebelah kanan value proposition canvas ya. Silakan hadirin nanti pemirsa bisa cek sendiri apa itu VPC atau value proposition canvas ya. Yang tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu memvisualisasikan pekerjaan, pains dan gains atau apa ya, berita dan rasa pendapatan dari seseorang yang nantinya akan menjadi calon pengguna kita, calon konsumen kita, seperti itu. Ini adalah definisi yang dijelaskan dari buku Testing Business Ideas nih. Nah, mumpung ada tamunya, mumpung ada expertnya, kita mau tanya deh ke Mas Iqbal. Mas Iqbal yang sudah berpengalaman di mengembangkan sebuah produk nih, yang kebetulan posisinya adalah seorang product manager di Great Day HR nih. Saya pengen tanya dong Mas, kalau yang Mas Iqbal pahami atau yang Mas Iqbal kira-kira mengerti gitu ya dan yakini gitu ya, apa itu customer profile dan bagaimana pengaplikasiannya di kehidupan profesional Mas Iqbal, seperti itu. Oke, thank you Abdul atas pertanyaannya. Sebenarnya aku mau disclaimer dulu ya. Memang mungkin akan terjadi gap antara pendekatan secara akademis dan pendekatan secara praktis gitu lah ya. Kebetulan saya udah lama tidak membaca artikel gitu kan ya dan lain-lain, tapi lebih ke pendekatannya itu praktis ya. Jadi kalau kebetulan saat ini saya bekerja di HR sebagai produk dan posisi saya itu mengharuskan saya memahami flow produk dari awal fase idea sampai fase rilis, sampai produk itu diterima oleh market gitu kan ya. Ketika FYI, Great Day HR itu suatu HRIS atau produk untuk absensi karyawan, untuk penggajian karyawan, untuk kalau karyawan ada mengajukan cuti itu bisa lewat aplikasi Great Day juga, kalau ada karyawan yang mau mengajukan bisnis trip dan lain sebagainya. Jadi segala kebutuhan HR karyawan itu ada di satu aplikasi, itu namanya Great Day HR gitu.
Nah, ketika biasanya memang saya membuat suatu fitur di aplikasi tersebut, itu memang biasanya kita coba membuat profiling dulu. Kira-kira ini akan ditujukan ke siapa gitu ya. Jadi kalau sederhananya yang saya pahami, customer profiling ini tidak terbatas pada umurnya berapa gitu kan ya, terus demografinya seperti apa dan lain sebagainya, tapi lebih ke kebiasaan-kebiasaan juga, jadi lebih deep lagi dibanding si customer segment. Jadi memang di awal memang kita mungkin hanya bisa menentukan customer segment seperti umurnya gitu kan ya, terus umur, gender dan lain sebagainya. Tapi ketika produk kita udah MPV, produk kita sudah luncur, kita mulai tuh ngebaca gitu kan ya. Kira-kira yang lebih banyak pakai produk kita tuh orangnya tuh seperti apa, terus tuh kebiasaannya seperti apa. Barulah kita bikin fitur fitur baru sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan user kita di aplikasi kita. Nah, kalau di Grid Day HR sendiri memang kita tidak banyak tidak banyak menggunakan tidak banyak menggunakan mungkin metode customer profiling atau sejenisnya. Karena memang di Grid Day HR itu produknya ketika saya sudah masuk itu sudah jadi, gitu ya, tinggal hanya untuk improve inovasi-inovasinya. Dan di Grid Day HR itu ada beberapa divisi lah, ada divisi sales, divisi implementasi gitu. Nah biasanya orang produk itu dapat feedbacknya dari user itu berasal dari orang sales, kalau enggak orang implementasi. Kalau sales itu berasal dia kalau ketika dia tuh jualan, memperkenalkan produk kita, terus ada satu customer yang nanya, kalau fitur ini ada nggak ya, fitur B ada nggak? Jadi biasanya sales itu akan merangkum beberapa fitur yang kalau si customer tanya kita tuh belum ada. Nah, nanti dari situ saya akan menerima tuh laporannya, poin-poin fitur yang belum ada itu. Terus biasanya nggak cuma dari sales, tapi dari implementasi juga, implementer tersebut itu biasanya tugas implementer itu ketika suatu perusahaan udah mau pakai GTHR, itu implementer itu suka mensosialisasikan cara penggunaan dari sisi HR kalau proses penggajian nanti itu seperti apa, dari sisi employee kalau nanti mau absennya seperti apa, mengajukan cuti dan lain sebagainya. Nah di proses itu biasanya implementer mendapatkan feedback, oh button ini kurang enak nih, fitur ini harusnya di bagian homepage bukan di bagian detail gitu ya. Kalau dari sales itu hanya poin-poin gambaran besar, dan implementer itu biasanya saya dapat poin-poin yang lebih detail. Nah dari situ biasanya saya mulai tuh fase, kalau di mungkin Pak Bayu pernah share terkait kayak ada 4 fase ya kalau kita mau bangun sebuah produk. Ada fase idea validasi, terus customer validasi, bisnis model, sama market validasi gitu kan ya. Nah, ketika poin-poin itu kita dapat, barulah kita idea dulu nih. Mungkin kalian pernah diajarin atau mungkin pernah nggak desain sprint oleh Kak Agit, mungkin alumni kita juga. Kita pernah pakai metode itu juga. Kita kumpulin feedback, terus kita coba riset, kita coba lihat karakteristik feedback ini berasal dari kalangan yang mana gitu kan ya, terus seberapa banyak yang minta, barulah kita coba create itu fitur. Jadi kurang lebih lama kelamaan, karena memang di company saya ini nggak pakai metode gimana, cuma memang kita dari feedback itu kita kumpulin, terus kita prioritaskan. Kan kalau di Pak Bayu atau Bu Asih itu suka tuh ngajarin ada urgent, important not urgent, yang 4 kotak itu kita implementasikan juga di perusahaan, karena kita coba bandingin antara effort dan impact ya. Kalau impactnya kecil tapi effortnya banyak, developer harus ngodingnya lama, ya kita juga nggak akan kita paksa gitu. Jadi hal-hal itu biasanya yang jadi patokan saya ketika membuat suatu fitur. Terus ada feedback, kita kelompokkan dulu feedbacknya, oh ini impactnya ini besar. Misalkan kita fitur yang terbaru yang di HR akan sedang develop adalah business trip. Jadi kalau karyawan mau mengajukan business trip, itu kan biasanya nanti teman-teman biasanya
mereka mengajukan uang yang dibutuhkan, misalnya mau bisnis trip ke Bali, uang yang dibutuhkan, biaya hotel dan lain sebagainya. Terus kita harus tahu nih kebutuhan dari sisi finance, dari sisi HR, karena yang mengurus itu pasti orang finance, orang HR dan employee ya, tiga siklus itu tuh. Nah biasanya ketika mau bikin fitur itu, mulailah kita tuh nge-profiling kira-kira nih uh, karakteristik employee mana sih yang sering melakukan bisnis trip gitu. Apakah orang sales, orang PR? Nah, orang sales yang seperti apa yang akan melakukan sering bisnis trip gitu, seminggu bisa berapa kali? Kita cek itu. Gitu. Jadi enggak semua orang sales kita jadikan patokan gitu. Kita cek dulu orang sales seberapa sering dia. Terus orang PR misalnya yang sering keluar-keluar, kita cek seberapa sering dia. Terus kebiasaan dia, behavior dia untuk melakukan bisnis trip tuh biasanya tuh seperti apa gitu. Misalnya melakukan pengajuan dulu kah, request dulu, atau langsung ngasih rincian biaya bisnis tripnya kah. Jadi detail-detail itu per detail kita coba breakdown dulu tuh. Ketika customer profilingnya sudah selesai, barulah kita datang ke user. Biasanya aku pakai interview aja, ngobrol-ngobrol santai gitu. Kalau enggak, paling susahnya aku sebar kuesioner aja gitu. Tapi di proses itu sembari ngasih prototipe-nya, ini akan seperti jadi sekalian tuh customer ngasih feedback lah ya. Terus itu dari sisi employee. Terus ada lagi dari sisi HR nih. HR tuh concernnya apa sih gitu kan? Concernnya tuh mereka pengen tahu kalau employee yang bisnis trip itu masih tetap harus absen nggak sih? Gitu, harus melakukan absensi nggak sih gitu kan ya? Terus kita validasi itu poin-poin itu yang dibutuhkan oleh dari sisi HR. Oh masih butuh, tapi ada HR yang nggak butuh. Nah, HR yang seperti apa yang masih membutuhkan employee itu harus tetap absen, dan HR seperti apa yang itu nggak perlu absen gitu, karena kalau employee udah ngajuin bisnis tip pasti dia tuh kerja gitu kan. Jadi ada karakteristik itu. Ada HR dengan, kalau HR di backgroundnya yang company masih skala menengah ke bawah mungkin nggak begitu harus amat, tapi kalau company menengah ke atas HR itu agak-agak saklek dan lain sebagainya. Jadi kita coba tuh profiling itu, biar fitur yang kita bikin itu kalau target di awal adalah ingin mencangkup semua segmentasi customer sebanyak-banyaknya, maka fitur yang akan kita buat pasti akan lebih kompleks lagi gitu kan ya. Nah, terus dari sisi finance nih, finance kan harapannya kalau biasanya employee kalau melakukan request bisnis trip itu mereka nulis di kertas mau kemana, terus habis bisnis trip harus lampirin bukti bayar. Kalau misalnya mereka tuh makan itu harus ada notanya, kalau hotel harus ada notanya juga, dan lain sebagainya. Kalau Grab harus ngumpulin notanya juga. Nah, di kebiasaan secara manual si employee harus print itu, terus harus kasih ke finance, ini loh bukti nota-notanya. Nah, kan harapannya employee dengan adanya mendigitalisasi request business trip ini tidak perlu semanual itu. Ternyata dari sisi finance tuh masih butuh itu gitu. Jadi ada kayak tuh bertolak belakang. Kata finance tetap harus ada buktinya, maupun ini requestnya secara digital, employee harus nge-print itu si notanya, nggak hanya sekedar foto doang. Karena kalau di finance tuh pendekatannya tuh beda, mereka harus megang tuh hard copy. Nah kita tuh kompleks lagi tuh, validasi lagi, dan jadi berputar di situ gitu. Abdul, mungkin panjang kali tadi ya, kesimpulannya tuh itu. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Sebetulnya dari jawaban Mas Iqbal, pertanyaan yang pertama ini udah jujur menjelaskan ya perbedaan nih. Yang pertama emang beda banget ternyata dunia akademisi sama dunia praktis ya, sama dunia profesionalisme itu emang beda banget gitu. Apa yang kita pelajarin di kampus itu akan nanti disesuaikan, salah satu faktor penyesuaian itu di mana perusahaan kita bekerja. Contohnya nih, kayak tadi di perusahaannya Mas Iqbal, itu adalah perusahaan memang HR kan. Jadi mendengarkan dari berbagai, bisa dibilang divisi karyawan gitu ya, dari finance, kemudian tadi dari orang-orang yang contoh nih melakukan bisnis trip, contohnya kayak PR atau sales gitu. Nah, sebetulnya jadi melakukan profiling customer ini itu memang formnya itu sangat fleksibel gitu ya, karena yang kita pelajari ini Mas ya, sebetulnya yang kita pelajari itu interview gitu ya, interview terhadap prototipe yang kita pegang gitu. Nah terus
karena kita diminta di awal itu untuk salah satu bentuk penilaian kita penilaian ya udah kita jalanin itu interview. Dan sebetulnya memang kita itu Abdul, suaranya sempat terputus. memang kalau di dunia tes. Oke, udah balik lagi. Oke, sorry. Saya ulang sedikit. Jadi memang kalau dulu di dunia perkuliahan kita di beberapa minggu yang lalu gitu ya, kita diajarkan untuk interview, untuk gali customer profile, gali pains dan gains-nya seperti itu. Nah, kalau di kasusnya Mas Iqbal ini memang kan mendengarkan gitu ya dari berbagai divisi gitu, kemudian nanti dibuat bisa dibilang validasi lagi apakah memang ini benar pains dan gains-nya seperti itu. Ini memang yang saya bisa tarik nih dari pertanyaan pertama adalah bahwa memang sebetulnya cara melakukan customer profiling ini sebetulnya beda dan misalnya berbeda-beda dan sangat bervariasi seperti itu. Gak cuman dengan interview yang mungkin interview kan sifatnya makan waktu juga gitu ya. Ada waktu-waktu yang bisa lebih singkat atau bahkan karena interview itu kesannya kita yang minta gitu ya, kita yang minta si customer. Tadi kalau di kasusnya Mas Iqbal ini adalah bentuknya feedback gitu, feedback dari customer langsung seperti itu. Jadi memang customer, oh ini nih saya kalau misalkan mau kasih reimburse itu harus kasih hard copy. Sementara kita pengennya soft copy pun bisa gitu. Tapi dari pihak finance-nya pun ada bentrok. Pihak finance harus terima hard copy seperti itu. Jadi memang yang saya bisa tarik pertama memang ini sangat-sangat bervariasi dalam kita mengumpulkan customer profile seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Mas, kita mau tanya nih. Seberapa penting sih tahap customer profiling ini? Apakah ini berkelanjutan gitu ya? Dan apa yang akan terjadi sekiranya customer profiling ini tidak dijalankan sama sekali, atau kalaupun berjalan pun tidak dilakukan secara profesional gitu atau berkualitas gitu? Oke, thank you Abdul. Jadi pertanyaannya cukup menarik. Bagi saya seorang orang produk gitu kan ya, ini bagian terpenting karena ketika produk ini rilis, kalau nggak ada yang pakai di luar dari target KPI, maka hancurlah KPI saya. Gitu kan ya, kalau di company itu gitu, hancurlah KPI saya. Kalau KPI saya hancur, performance evaluasi tiap tahun atau per kuartal itu akan hancur juga. Jadi buat saya ini tuh salah satu KPI yang cukup penting bagi seorang bagi orang produk gitu kan ya. Karena gini, impact-nya kalau kita melakukan asal-asalan, nggak serius, nggak deep, terlepas kalian mau pakai tools apa, Javelin board dan lain sebagainya gitu kan ya. Ini harus deep gitu. Ini harus deep karena kalau nggak deep nih, biasanya kalau orang produk saya kan pasti koordinasinya hampir ke semua divisi desain, divisi UI UX, divisi developer gitu, entah itu front end, back end, QA, sistem analis dan lain sebagainya, sampai ke stakeholder itu orang-orang di atas saya, VP of product, CEO dan lain sebagainya, sampai ke orang sales, ke orang marketing. Jadi misalkan tadi saya bikin suatu fitur bisnis trip, anggaplah saya melakukan itu validasinya tuh asal-asalan, nge-customer profilingnya asal-asalan. Lalu saya bikin ada namanya kalau di dunia produk itu bikin namanya PRD, Product Requirement Document. Nanti mungkin kalian juga akan belajar hal itu. Mungkin Pak Bayu Bu Asri itu dulu pas aku kuliah sering mengajarkan poin-poin yang ada di PRD itu sendiri. Ada background-nya gitu kan, yang terus tuh customer profiling juga ada. Nah kalau itu nggak dibikin dengan matang gitu kan ya, terus udahlah itu cuma dibikin asal-asalan. Karena kita udah punya asumsi yang cukup matang gitu kan ya. Terus kita coba ngobrol sama orang desain, kita kasih sketch-nya ke orang UI UX. Orang UI UX tuh ngerjain berapa main days, berapa hari, misalkan tuh seminggu mereka ngerjain, seminggu. Terus dari UI UX selesai, kita kasih ke developer, ya. Developer berapa sprint tuh, misalkan tuh 2 sprint 1 bulan misalkan. Developer butuh waktu tuh 1 bulan, itu udah termasuk ngerjain sama nge-testing gitu kan ya. Sebulan plus seminggu waktu ngedesain gitu kan ya.
Setelah itu mulailah fitur ini kita kalau di sprint kan kalian mungkin pasti belajar nanti sama Bu Ali Jati kalau nggak salah tentang sprint kan ada sprint planning, review kan ya, retro dan lain sebagainya. Nanti pas review itu produk udah mau siap rilis, kita coba review ke VP of Product atau Vice President of Product atau CEO bahwa kita ini produknya udah lancar, ini dengan latar belakang PRD atau product requirement document yang udah saya buat nih. Jadi seolah-olah itu ini produk udah pasti valid nih, 50% ke atas tuh valid gitu kan ya. Ketika launching, terus aku harus brief dulu orang sales sama orang marketing kan mereka kan nggak tahu nih tentang si produk baru. Yang tahu detail kenapa harus ada dan proses pembuatnya kan pasti si product manajernya nih. Nah mulai brief orang salesnya kita brief, orang implementornya kita brief, orang marketingnya kita brief. Habis itu produk tuh rilis dengan ada user harus update aplikasinya dan lain sebagainya. Tiba-tiba pas kita cek di Google Analytics ada laporan yang pakai fitur ini sedikit, terus implementer bilang banyak bugs nih, atau misalkan yang pakai ternyata nggak kayak gini, cuman aku misalnya bikin fiturnya dari A sampai C, sedangkan yang pakai cuma fitur A B doang, C-nya enggak kepake gitu kan ya. Sedangkan saya ini menghabiskan tuh berapa main days, itu hancur tuh ke TPI. Dan kita pasti kayak, apa ya, itu bisa dibilang tuh gagal tuh produk sebenarnya. Karena enggak achieve target. Dan kalau gagal, itu sekarang kompetitor kita, kalau kalian pernah dengar Talenta ya. Kalau kalian dengar Talenta itu kompetitor kita sejenis lah. Kalau dia kan memang hidupnya dari uang investor ya, dia masih diboost oleh investor, sedangkan UTHR udah mulai break even point lah, udah mulai hidup dengan dirinya sendiri. Kalau Talenta masih ngeboost, kita itu dengan Talenta selalu fight lah di market tuh, selalu fight. Sales Talenta ketemu salesnya Great Day, marketing Talenta dia selalu fight. Dan kadang-kadang orang produknya juga mungkin tuh Talenta nyontek kita kadang nyontek Talenta, dan kadang tuh kita nyontek HRIS di luar negeri itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita salah ambil langkah, inovasinya telat, kalah kita. Karena Talenta biasanya nawarin dengan harga yang lebih murah karena mereka masih diinjek oleh investor, oleh dana investor. Sedangkan kita nggak bisa ngasih promo dan lain sebagainya, kita cuma bisa ngasih value. Ketika kita concern yang ngasih value yang lebih dari si Talenta gitu, maka ya inovasinya harus lebih dulu dan harus lebih benar sih customer validasinya. Yang habis nanti yang akan disalahkan secara nggak langsung tim produknya sendiri. Developer mah yang nggak ada salah gitu kan, developer nggak ada salah, UI UX nggak ada salah, mereka udah mengerjakan sesuai dengan briefnya gitu. Jadi yang salah itu nanti concernnya ada di orang produknya gitu sih Aglo. Oke, baik. Jujur saya kaget ya, maksudnya gini, saya nggak tahu nih, karena ini sekali lagi saya pengen bandingin Mas, kita kayak di bangku kuliah itu kita bener mengerjakan sesuatu itu ya udah karena memang kita butuh nilai gitu ya. Ternyata bahkan sampai di resikonya kalau kita nggak ngasih customer profiling yang benar, itu bahkan sampai ke kompetitor. Ini jujur saya kayak wow, ternyata kayak gitu. Terus nanti akan terjadi kayak bisa dibilang rantai gitu ya, rantai blaming gitu mungkin, saya maksudnya evaluasi gitu yang nanti akan ditujukan ke tim produk sendiri yang biasanya memang melakukan customer validation dan customer profiling gitu. Jadi memang sebetulnya customer profiling ini adalah suatu hal yang karena memang ini dasarnya gitu ya, karena nanti kan kalau tadi sesuai yang tadi Mas Iqbal sudah mention gitu, dari tim produk itu akan dioper ke UI UX dulu, ke developer, baru nanti ke para investor dan lain-lain, kepada presiden gitu ya. Jadi memang customer profile itu atau hal-hal yang dilakukan oleh tim produk itu memang menjadi titik awal gitu ya. Kalau nanti dari titik awalnya sendiri sudah fatal, itu memang akan bisa dibilang chain reaction gitu. Jadi inilah salah satu yang kita mungkin terbuka nih, sebetapa pentingnya dan sebetapa bahayanya kalau customer profiling ini tidak dilakukan secara baik dan benar gitu.
Ini memang kelihatan ya bedanya ya dunia, sekali lagi kelihatan lagi nih bedanya dunia profesional dan dunia akademis gitu. Oke. Iya. Mungkin sedikit nambahin Abdul. Kan di tempatku kan Shiva tuh intern di tempatku di tim produk juga. Nah, menariknya ketika kita ngasih brief ke UI UX juga itu harus detail banget. Ini desainnya nanti yang pakai itu siapa? Customer yang model apa? Apakah nanti ini yang pakai itu karyawan pabrik? Mohon maaf ya, karyawan pabrik kalau yang levelnya agak menengah ke bawah kan kita harus menyesuaikan juga kan desainnya. Terus dengan desain yang kalau yang pakai itu orang HR, orang finance, itu beda tuh tantangannya. Biasanya kalau misalkan customer pas udah rilis produknya bilang ini mah tidak user friendly, kadang-kala orang UI UX ini gak akan lempar ke produk. Orang produk juga cuma ngasih briefnya cuma sampai seperti ini, karakteristik user personanya aja itu seperti ini. Ya kita dibikin desain hanya seperti ini gitu kan ya. Nah Shiva kadang-kadang kalau Shiva itu kadang-kadang kalau desain udah dibikin, kadang saya suka minta coba evaluasi desain yang udah dibikin sama tim UI UX, cek copywritingnya, karena copywritingnya juga cukup berpengaruh. Kadang mungkin dari sisi tim UI UX kan mereka membuat copywriting di desain itu untuk yang orang level kita pahami gitu. Tapi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja di level pabrik yang udah tua, mereka nggak bisa paham dengan bahasa seperti itu gitu. Itu juga kadang-kadang menjadi tantangan. Jadi user persona, customer profiling harus udah benar sejak tahap awal. Sejak tahap kita ngasih briefnya atau ngasih PRD-nya ke orang desain gitu. Oke, jadi emang apa ya bisa dibilang apa istilahnya kalau nggak boleh salah tuh apa ya no room for mistakes lah ya gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Baik kita udah dengar nih perbedaan-perbedaannya. Terakhir sih Mas, yang saya mau tanyain sebelum nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya juga, terakhir yang saya mau tanya itu ini. Kita ini tim saya dan tim ini itu kan salah satu dari sekian banyak gitu ya, salah beberapa dari sekian banyak mahasiswa yang mendalami jurusan serupa kayak contohnya nih ada teknik informatika, kemudian dan lain-lain yang mungkin dapat matkul ini juga nih gitu ya. Nah, pertanyaan ini ditujukan atau biasanya pengen didengar oleh kami nih yang emang mendalami gitu. Saran-saran nih dari Mas Iqbal buat orang-orang yang memang lagi belajar customer profiling gitu. Betulnya apa sih yang harus dititik beratkan ketika kita sedang memahami atau bisa dibilang pengen tahulah terhadap customer gitu ya. Karena kan intinya kan kayak gitu ya, kita cari tahu, kita kepoin deh nih. Kita kepoin customer, apa yang jadi titik painnya dia kayak gitu. Nah, bisa dibilang key points cara-cara kita itu berkomunikasi lah dan yang lain-lainnya gitu ya, sehingga itu kita customer profiling itu bisa dilakukan secara sempurna gitu Mas. Maksud saya lebih profesional gitu. Oke. Ini mungkin aku yakin teman-teman udah belajar juga lah di kampus Pak Bayu itu ngajarinnya kayak apa, aku tahu banget sih kan detail. Biasanya tuh kalau kayak gitu yang diajarin tuh kalau nggak Pak Bayu ngajarin gini, Bu Asri kalau pas angkatan saya sama Bu Ali Jati itu belajar tentang sprintnya gitu ya, untuk proses developingnya gitu. Nah, kalau saran saya untuk teman-teman yang mau melakukan customer validasi ataupun customer profiling gitu kan ya, ini berdasarkan kebiasaan saya itu kalau bikin fitur itu nggak selalu lengkap dulu. Biasanya bikin MPV-nya dulu aja gitu kan ya, MPV-nya. Biasanya cara saya pertama saya bikin, dari awal mungkin biasanya kita coba bikin sketch kayak bikin link canvas-nya dulu atau bisnis model canvas kalau biasa orang BM pakai, kalau orang SI Pak Bayu itu pakainya itu lin gitu kan ya, lin canvas udah tahu, dan itu kita coba bikin tuh sketch-nya gitu kan ya. Kalau tambahannya bikin PRD, nanti teman-teman bisa googling produk requirement dokumen itu seperti apa, bikin itu dulu gitu kan ya. Nanti dari PRD itu nanti isinya teman-teman nggak boleh asumsi semua, tapi harus ada artikel gitu kan ya, atau bahan yang bisa dicatut tapi yang memang secara akademis itu tuh valid gitu, data-data dan lain sebagainya.
Ketika itu baru kita mulai tuh bikin tuh sketch-nya gitu kan ya, bikin bikin sketch-nya, baru kita mulai datang. Jadi ketika datang ke user itu jangan cuman berupa pertanyaan. Kadang user itu kalau cuman berupa pertanyaan agak kurang gimana gitu kan ya, kita nggak dapat informasi, kurang jelas. Bawa prototipe-nya, entah itu kalian bikinnya di PowerPoint atau bisa bikin prototipe yang lebih expand lagi, yang lebih bagus lagi, bikin di Figma gitu kan ya. Nanti kalian test to user, terus jelasin fitur apa yang mau kalian buat gitu kan ya. Terus biasanya kalau kalian nargetinnya usernya ke memang sesuai, itu biasanya user itu nyaman untuk kita interview karena memang mereka pun butuh itu gitu kan ya. Jadi kalau saya mungkin di dunia HRIS atau kebutuhan terkait si karyawan itu memang dibantu karena industrinya udah ada, jadi banyaknya dari feedback. Nah, terus kita mulai ke profiling si customer. Kalau fitur ini dipakainya sama si customer ini, kita datang ke si customer tersebut, minta waktunya. Jadi itu biasanya yang ngobrolnya akan seperti ini, akan luas aja karena mereka akan ngasih banyak feedback gitu kan ya. Tapi kalau kalian salah orang, biasanya jawabnya cuman iya enggak, nggak ada gimana, nggak ada girohnya itu orang kalau untuk kita interview kurang gitu kan. Jadi aku sampai detik ini pun kadang-kala aku pun masih suka salah gitu menentukan apakah ini memang benar user personalnya atau customer profilingnya sudah benar atau enggak. Kadang-kadang perlu kita testing juga kali ya. Kalau saya terkadang oke, saya udah target nih, saya punya 3 asumsi, saya punya 3 karakteristik user yang akan saya interview. Saya coba tuh 1, 2, 3. Oh, di yang kedua ketiga nih cukup berhasil. Mulailah baru tuh melakukan lagi tuh interview. Berarti saya kalau interview harus dengan karakteristik customer nih seperti ini. Barulah memperbanyak gitu. Di proses itu mulai kita cari itu klien-klien yang memang kita kontak gitu kan ya. Bisa nggak untuk minta waktunya dan lain-lain. Sebenarnya kalau mereka pun punya keresahan yang sama, itu gampang untuk kita ajak ngobrol. Bahkan di luar jam kerja pun sikat gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak punya waktu jam kerja, kalau di luar jam kerja biasanya mereka tuh punya, kalau HR punya keresahan yang sama, mereka akan sangat senang di interview seperti ini karena nanti goals-nya akan mempermudah kerjaan mereka. Orang finance tadi yang saya bilang fitur ini, kalau kita interview ke orang finance yang benar-benar punya keresahan yang sama, mereka tuh ribet untuk ngatur employee yang mengajukan bisnis trip, mereka pasti kalau di interview gini dan kita bilang kita mau bikin solusi buat Anda, itu pasti mereka akan senang, akan sangat bisa meluangkan waktunya. Jadi pertama, memang kita berawal dari asumsi dulu ya kan. Kalau kata Pak Bayu kan idea validasi kan itu kan hanya asumsi kita yang kita dapat dari hasil membaca gitu kan ya, hasil pengalaman kita dan lain sebagainya. Baru kita customer validasi tuh, oke, kita tes dulu nih gitu kan ya. Nah itu sih paling yang sederhananya sih itu ya yang biasa saya lakukan di lapangan. Nggak ada gimana sebenarnya, cuman itu sih karena memang juga diarahkan oleh VP juga. Aku punya atasan juga yang biasa memang tuh mengarahkan, karena biasanya kalau fitur itu enggak baru-baru banget, aku udah dapat tuh customer profilingnya, cuman tinggal aku make sure lagi gitu. Aku interview lagi, aku coba pastiin lagi sama artikel, data-data gitu, apakah itu udah sesuai atau enggak. Karena si PRD itu nanti, si product requirement document itu akan memuat si customer profiling juga gitu. Jadi PRD itu isinya latar belakang gitu kan, kenapa kalian mau bikin ini ya, sama kayak bikin skripsi di bab 1 lah gitu, teman agak lebih ringkas lagi. Terus nanti setelah latar belakang, terus tuh customer segmennya akan tuh seperti apa, terus requirementnya gitu kan ya, desainnya, terus tuh timelinenya, scope-nya, fitur itu akan dibikin sampai segimana, berapa hari akan di-develop. Terus ini fitur fase pertama yang kita buat, nanti ada lagi di bagian product requirement itu, nextnya kita akan bikin apa lagi untuk meneruskan ini. Jadi kita bikin itu sebelum kita serahin ke
UI UX, dan pasti sebelum kita serahin ke UI UX ke developer itu kita serahin dulu ke CEO gitu kan ya, CEO kita nih, ini loh hasilnya gitu. Jadi memang yang biasa saya lakukan sesederhana itu aja sebenarnya, nggak pakai metode gimana gimana, tapi basicnya saya mempelajari banyak ilmu tentang ngebangun produk, ngebangun startup, ngebangun customer validasi itu dari Pak Bayu, Bu Asri, Bu Ahli Jati juga terkait Scrum-nya. Itu yang kalian pelajari sekarang itu harus benar-benar kalian pahami, karena itu akan menjual ketika kalian akan datang ke industri, dipakai atau tidak itu, tapi mindset kalian di otak kalian tuh udah oh kalau mau bikin fitur udah harusnya gini gitu. Gitu sih. Apalagi kalau mau terjun ke dunia UI UX itu penting, orang produk itu penting. Kalau developer mungkin semi kali ya, karena mereka akan mengerjakan sesuai dengan brief. Kalau UI UX dengan produk itu benar-benar harus kalian pahami ini, gitu. Oke, terima kasih. Bagus. Jujur ada satu key points yang dari pertanyaan kedua itu saya lupa ambil tarik insight gitu ya, bahwa dari tadi itu Mas Iqbal sebut desain sprint dan beberapa bagian dari desain sprint, kayak contohnya MVP terus dan lain-lain lah, yang itu kita pelajari juga gitu ya, dan ini menjadi poin pembuktian bahwa desain sprint itu dipakai gitu kalau di dunia karir seperti itu. Jadi kita juga belajar, mungkin yang sempat ambil matkul interaksi manusia dan komputer gitu ya, UI UX di semester lalu itu kita benar-benar diajarin bagaimana cara melakukan desain sprint, dan memang desain sprint ini dari contohnya ini salah satu yang tadi udah di-mention itu most valuable product atau MVP-nya itu dipakai gitu. Terus tadi juga Mas Iqbal sempat mention kalau misalkan customer-nya itu memang udah benar, kita pasti nggak bakal repot-repot cariin pains dan gains-nya gitu. Pastiin memang customer yang kita interview, yang kita tanyakan, yang kita minta jawaban itu memang tepat, dan kita akan dapat target jawabannya seperti itu. Maksudnya pokoknya memang siapa yang kita tanya, siapa yang kita dapatkan informasi itu juga berpengaruh seperti itu. Oke. Terima kasih. Paling gampang sebenarnya kalau produk yang mau kalian bikin itu udah ada di kompetitor, kalian tinggal analisis aja orang yang pakai di kompetitor itu seperti apa. Lalu nanti kalian interview dengan segmentasi yang kalian udah analisis di kompetitor yang pakai ini, orangnya kayak gini-gini, kalian interview lah untuk bikin produk yang lebih bagus daripada si kompetitor. Kan pasti di situ udah ada tuh keluhan-keluhannya. Nah biasanya tuh saya itu suka beradu itulah dengan orang produknya, si talenta dan lain sebagainya lah kita gitu. Oke, baik. Berarti tadi baru dikasih tahu lagi nih kalau kita mesti adapt kalau misalkan ada yang baru. Kalau misalkan kita memang punya salah satu inspirasi gitu ya, inspirasi memang dari perusahaan yang mau udah berjalan sekarang, nggak apa-apa kita cari informasi dari perusahaan itu dan kita adapt and learn gitu ya, belajar, diadaptasi dan dipelajari seperti itu ya. Betul Mas Iqbal? Iya, betul. Baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau dari pertanyaan dari saya sebetulnya udah cukup nih. Cuman dari teman-teman, dari Anindita, Safi, Kak Aisyah, Kak Hana, ada yang mau tanya? Dari Farhan, Rehan juga ada yang mau ditanyakan kah? Silakan. Cukup? Dari yang lain? Oke, kalau memang cukup. Saya izin sekali lagi, saya pengen nih kita semua dapetin insight dari awal sampai akhir. Saya izin rangkum secara singkat aja gitu ya, bahwa yang pertama nih, yang key points yang saya dapatkan adalah perbedaan antara dunia akademis dan dunia praktis seperti itu ya. Kita bisa lihat bahwa apa yang kita pelajari di saat ini itu belum tentu
apa ya, semua yang kita pelajari itu semuanya tuh ke aplikasi atau case-nya itu sama sesuai apa yang kita pelajari seperti itu. Jadi memang pentingnya pembelajaran by experience gitu. Kita harus ngerasain langsung, apalagi memang di bidang-bidang seperti menentukan customer profile ini. Seperti menentukan customer profile ini adalah salah satu hal yang memang harus belajar dengan pembuktian atau belajar dengan pengalaman seperti itu. Karena contohnya tadi di Great Day itu melihat dari berbagai divisi, melihat berbagai pains dan gains-nya, baru mereka buat fitur-fitur baru seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita itu pentingnya kita menentukan customer yang tepat gitu ya. Pentingnya kita menentukan customer yang memang nggak asal pilih gitu, nggak asal pilih. Contohnya tuh kayak gitu, nggak asal pilih. Dan kalau kita udah nemu customer yang tepat, ya udah kita fokus aja ke sana dan jangan jangan kita coba fokus ke satu pains yang ingin kita selesaikan gitu ya, satu atau beberapa, dan baru kita tuju ke sana gitu. Jadi jangan pindah-pindah sih, seperti itu. Iqbal, mohon maaf sekali kalau misalkan dari insight saya ada yang mau ditambahkan Mas, atau sekalian closing dari Mas Iqbal gitu. Udah cukup bagus Abdul merangkum semuanya. Kalau saya mau berpesan aja sih ke teman-teman, ada satu hal yang sampai saat ini saya menyesal ketika kuliah dulu. Ini jujur ya, ini bukan melebih-lebihkan. Ada hal pertama tentang kekurang seriusan saya ketika waktu itu di angkatan saya itu ada konsentrasi technopreneurship gitu aja, dan itu di angkatan saya cuma bertiga yang masuk ke situ, adalah saya, terus Lala sama Syahrul. Ada mungkin Syahrul teman-teman. Dan kalau siapa? Saya lupa. Yang teman curhat siapa namanya? Kalau si Pandu itu satu tahun di bawah saya juga gitu kan ya. Kebetulan memang dia bikinnya tuh produknya teman curhat yang itu relevan banget dengan ISQ gitu kan ya. Kalau saya dulu bikinnya tentang platform booking lapangan olahraga, pada saat itu futsal, basket gitu kan ya, hiring komunitas dan lain-lain gitu kan ya. Agak menyesal buat saya tidak serius untuk memahami apa yang Pak Bayu ajarkan, apa yang Bu Asri ajarkan, sama apa yang Bu Ahli Jati ajarkan. Karena sama dosen-dosen lain ya, karena memang di dunia produk saya concernnya ketiga dosen itu. Tapi kalau kalian pengen jadi developer, mungkin ke Pak Bahri itu harus serius banget gitu kan ya. Jadi terkait mau jadi data itu mungkin ke Pak Erza mungkin ya gitu kan. Jadi kalau di bidang ini adalah ketiga dosen itu kalau pas saya berkuliah itu penting banget, karena ilmu itu kalau di luar itu sangat mahal loh, sangat mahal. Kalian bisa cek di lembaga-lembaga les, Revoyu gitu, terus lembaga les yang lainnya, untuk mereka bisa memahami itu menjadi seorang product manager atau UI UX itu bayarnya itu jutaan. Orang yang mau switch karir dari orang sales mau jadi orang product itu mereka harus bayar 10 juta untuk belajar itu. Dan itu cuma singkat kan, belajar cuma 3 bulan, kalian belajar 1 semester 2 semester, itu lebih deep lagi justru. Jadi benar-benar kalau kalian yang mau bikin bisnis gitu kan ya, nggak cuma mau itu bisnisnya mau bikin startup atau mau bikin bisnis konvensional gitu kan ya, mau bikin brand clothing dan lain, itu harus itu ilmu yang kepake banget. Justru itu diferensiasinya. Kalau ketika saya datang lulus gitu kan ya, lulus terus langsung jadi, waktu itu lulus jadi langsung intern dulu product management. Yang membedakan saya dengan lulusan yang lain ternyata lulusan yang lain di kampus-kampus lain tidak deep mempelajari tentang ini. Ketika saya tanya ke rekan saya sesama SI, bolehlah mungkin Abdul atau Rahma atau Farhan, Safi, terus Anindita ada dan sebagainya, coba tanya ke teman-teman se SI ya, sistem masih, apakah kalian belajar customer profiling, apakah kalian mengenal bisnis model kanvas? Mungkin kalau sekarang udah, pas angkatan saya itu belum.
banyak kampus angkatan Amerika yang belum mengenal tentang Lean Canvas, bisnis model Canvas itu belum mengenal. Kalau sekarang mungkin udah ada gitu kan ya. Terus ilmu tentang Scrum itu ilmu yang mahal. Hampir di semua company itu pakai Scrum sekarang. Kalian belajar tentang sprint planning itu seperti apa, sprint review itu seperti apa, retro itu seperti apa, dan lain itu penting banget untuk kalian pelajari. Kalau belajar tentang sprint itu semua bidang, semua kalau kalian mau jadi developer itu juga harus belajar. Kalau mau yang jadi UI UX, sistem analis, QA, engine juga harus belajar itu juga. Jadi semua kalau sprint itu semua profesi harus bikin itu. Tapi untuk si produk ini sebenarnya kan produk ini adalah mini CEO. Dia tuh mempelajari dari hulu ke hilir kan yang kalau tadi saya jelaskan dari mulai fase ide sampai fase rilis itu kita berkoordinasi ke semua. Jadi kayak saya tuh sebenarnya mini CEO gitu kan ya. Kalau kalian cek orang-orang yang keluar dari startup Tokopedia, Kitabisa dan lain-lain, terus mereka bikin startup lagi itu biasanya berasal dari orang-orang produknya gitu. Ya, jadi itu penting entah kalian mau bikin bisnis digital, mau bikin startup, mau bikin bisnis konvensional, customer profiling pasti berguna banget. Bisnis model pasti berguna banget. Sprint, desain sprint mau itu digunakan ke startup atau kalian bisnis konvensional itu juga pasti bisa dipakai loh sebenarnya. Gitu. Jadi itu penting banget. Jangan disia-siain, ilmu di luar tuh mahal. Saya tuh agak menyesal itu ketika saya lulus tahu di lapangan butuh cara bikin PRD seperti ini, memahami sprint itu seperti ini. Saya pernah ikut lesnya. Karena padahal dulu tuh diajarin oleh Bu ahli Jati. Karena dulu mungkin masih belum menganggap ini penting kan, cuma sekedar kuliah doang. Tapi ternyata saya mau masuk ke sini ke dunia produk karena goals-nya adalah ingin membuat produk lagi gitu ya. Oh ternyata itu penting juga ya, dan mau les tuh mahal gitu. Kemarin saya bilang tuh ke Siva kalau kamu mau jadi UI UX, mau jadi orang produk, ya belajar. Akhirnya dia belajar lagi tuh ikut les di Revoyu yang free ya, itu yang free itu yang cuma dijelasin gambaran besarnya doang. Tapi di kampus itu di semester awal itu kan udah dipelajari itu gitu. Jadi itu sih penting sih buat aku, penyesalan terbesar. Dan kalau bisa nggak terjadi ke kalian kalau kalian mau ngambil ke dunia produk, mau jadi CEO, pikirannya itu sih paling. Oke, makasih Mas Iqbal. Terakhir closingannya, ini kita makasih banget, daging banget ini materinya gitu ya. Kita yang benar apa yang kita ketahui terkait customer profile itu baru segimana gitu ya. Dan kita hari ini belajar banyak hal baru gitu. Dan saya berharap juga semoga seluruh penonton atau pemirsa yang nonton video ini kita juga bisa belajar bareng gitu ya dari apa yang kita udah dengerin dari Mas Iqbal gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman saya. Saya benar-benar mohon maaf ketika jika selama talk show ini ada yang kurang di kurang dimengerti, ada yang kurang dimengerti dari omongan saya atau kurang berkenan terhadap omongan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup talk show ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Abdul semuanya. Good luck buat